Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kosyukur Rizkianti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi biopsikologi, yaitu persepsi. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan luar eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Anti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, semakin mudah dan semakin efektif mereka berkomunikasi. Dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Oke, next. Fungsi persepsi. 1. Aspek kognitif. Kotak utama manusia dengan dunia. Aspek emosi membangkitkan perasaan tertentu, aktivitas merangsang berbagai tindakan tertentu. Oke, selanjutnya proses persepsi. Proses persepsi yaitu suatu proses yang didahului oleh penginderaan, suatu stimulus yang diterima oleh individu, suatu alat reseptor atau panca indera sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Persepsi juga adalah proses masuknya informasi atau pesan ke dalam otak manusia. Persepsi juga merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterima. Apa yang ada di dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Oh begitu, persepsi kita sering tidak cermat. Bila hal itu terjadi, maka kita akan menemukan kegagalan berkomunikasi. Next, tahapan persepsi. Lincoln mengatakan bahwa persepsi sensasi terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Sedangkan Benjamin de Bollman mengatakan sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, dan konseptual. Sensasi sendiri adalah deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Selanjutnya adalah atensi. Atensi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama. Seseorang mengabaikan orang lain atau objek lain. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimulus tertentu dan mengabaikan stimulus yang lain. Pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap suatu objek stimulus atau suatu kelompok pikiran. Serta pemusatan kesadaran atau waspada. Next adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses komunikasi suatu lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara stimulus atau berurutan. Selanjutnya adalah kegagalan mempersepsi. Nah, biasanya kita mempersepsikan sesuatu atau seseorang itu sesuai dengan pengharapan kita. Nah, beberapa ini bentuk kegagalan dalam mempersepsi. Yang pertama adalah kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang. Yang kedua, halo effect. Merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk kesan keseluruhan mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifat yang spesifik. Next. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip adalah menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat, prasangka. Suatu kekeliruan persepsi
terhadap orang yang berbeda. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti presiden atau penilaian berdasarkan pengalaman terdahulu. Nah, yang terakhir, gegar budaya. Gegar budaya adalah suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan orang-orang yang baru. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.